Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini yang bernama Riki Saputra dengan NIM C05240, mahasiswa Universitas Jambi dengan program studi perpajakan, akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul Aspek Fiskal Aset Lancar. Aset lancar merupakan aset yang dapat dicairkan atau direalisasikan dalam jangka waktu 1 tahun. Dalam aspek fiskal, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan aset lancar harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kas, setara kas, dan investasi pada efek tertentu memiliki perlakuan pajak yang berbeda dibandingkan akuntansi komersial, sehingga penting memahami rekonsiliasi fiskalnya. Pengertian kas dan setara kas. Kas adalah alat pembayaran yang siap digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid dan dapat segera dicairkan menjadi kas tanpa risiko perubahan nilai yang signifikan. Ada kas kecil, saldo kas rekening, dan deposito jangka pendek kurang dari 3 bulan. Jenis kas dan setara kas, yang jenis kasnya ada uang tunai di perusahaan dan giro di bank. Untuk setara kas, deposito berjangka kurang dari 3 bulan, sertifikat deposito, dan rekening tabungan. Aspek fiskal kas dan setara kas. Ada kas bukan objek pajak, bunga tabungan atau deposito dikenakan PPh final, selisih kurs atas kas valuta asing dapat menimbulkan penghasilan atau kerugian fiskal, dan penghasilan bunga deposito dikenakan PPh final sesuai ketentuan perpajakan. Konsep pembukuan tabungan yang dalam akuntansi, tabungan dicatat sebesar saldo yang tercantum di bank dan bunga dicatat sebagai pendapatan, sedangkan dalam fiskal, bunga tabungan dikenakan PPh final karena bersifat final tidak diperhitungkan lagi dalam perhitungan PPh badan dan perlu dilakukan koreksi fiskal positif jika sebelumnya diakui sebagai pendapatan komersial. Investasi efek tertentu, investasi pada efek adalah penanaman dana dalam bentuk surat berharga dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa bunga, dividen, atau capital gain. Contohnya adalah ada saham, obligasi, reksadana, dan surat utang negara. Untuk klasifikasi investasi pada efek tertentu, yang pertama ada berdasarkan jenisnya, yaitu efek utang obligasi, surat utang negara, dan efek ekuitas saham. Dan untuk berdasarkan tujuan kepemilikan, ada diperdagangkan atau trading, dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity, dan tersedia untuk dijual atau available for sale. Investasi pada efek utang, contohnya adalah obligasi dan surat utang negara. Untuk karakteristiknya, memiliki jatuh tempo dan memberikan bunga tetap atau variabel. Dan untuk fiskalnya, bunga dan obligasi dikenakan PP final dan capital gain atas penjualan obligasi dapat dikenakan pajak sesuai ketentuan. Investasi pada efek ekuitas, contohnya adalah saham yang diperdagangkan di bursa efek. Untuk karakteristiknya, tidak memiliki jatuh tempo dan memberikan dividen dan capital gain. Untuk dalam fiskalnya, dividen dapat dikenakan pajak atau tidak, tergantung syarat tertentu. Dan penjualan saham di bursa dikenakan PPh final. Untuk perlakuan akuntansi pajak di untuk perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang. Dalam akuntansi komersial ada dicatat sebesar harga perolehan dan bunga diakui sebagai pendapatan periodik. Dan dalam fiskalnya, bunga obligasi dikenakan PPh final. Jika sudah dikenakan PPh final, tidak dihitung lagi dalam PPh badan. Dan perlu koreksi fiskal terhadap pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak finalnya. Perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek ekuitas. Dalam akuntansinya ada dividen diakui sebagai pendapatan dan capital gain diakui saat realisasi. Sedangkan dalam fiskal, dividen dalam negeri dapat dikecualikan sebagai objek pajak jika memenuhi syarat tertentu. Penjualan saham di bursa dikenakan PPh final dan dilakukan rekonsiliasi fiskal apabila terdapat perbedaan perlakuan. Perbedaan akuntansi komersial dan fiskal. Untuk akuntansi komersialnya
mengakui semua pendapatan, menggunakan PSAK, dan tidak mengenal PPh final. Sedangkan dalam fiskal, tidak semua pendapatan dikenakan pajak, menggunakan undang-undang pajak, dan mengenal PPh final. Kesimpulannya adalah, kas dan setara kas tidak dikenakan pajak, tapi penghasilannya dapat dikenakan pajak. Investasi pada efek utang dan ekuitas memiliki perlakuan pajak berbeda. Banyak penghasilan dari investasi dikenakan PPh final sehingga memerlukan koreksi final dan pemahaman aspek final penting untuk penyusunan laporan keuangan fiskal dan perhitungan pajak. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.